bagaikan penuh minummu. Kira usah sok peminter. Nah, asal dia ulama, entah itu siapa saja asal dia ulama, harus kita hormat. Gua hormat sekali sama Mbak Mun ya hormat, sama Mbak Habib Lutfi ya hormat, sama Pak Kuras ya hormat. Asal dia orang alim alama, pasti bacanya banyak, pertimbangannya banyak. Kecuali dia alim, itu aku gak percaya. Tapi beliau-beliau itu kan orang alim. Terus kalau beliau berstatemen hukum, itu apakah hukum fikih apa hukum tahapan, kita kan tidak tahu dia wong alim. Kadang mengalim fatwa itu hukum tahapan, bukan hukum sebenarnya. Misalnya gini, orang Indonesia itu rata-rata cara berpakaian gitu. Terus diputuskan bilang nggak apa-apa. Ternyata bilang nggak apa-apa itu dalam proses tahapan, bukan hukumi yang sebenarnya. Saya tak contohnya paling gampang. Ben kowe roh ngaji, ojo sidik-sidik nyalano wong. Rasulullah itu pernah ditanya orang, ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam. Tapi penyakit dasar kula niku bodoni. Napa boleh kula salat, zakat tapi tetap ansal bodoni? Jawab Nabi, gak apa-apa. Wis penting salat. Sause wong iku mirip Abbas protes ya Rasulullah, apakah engkau ngalalo bodoni? Gak bodoni ora halal. Tapi kok jenengan ngolehi ketika wong iku gawe kontrak tetap oleh bodoni, mergo iki mergene maklar rezekine kok bodoni. Jawab Nabi, engkau angger sering salat, rak jijik-jijik dhewe mbek bodoni. Berarti ketika Nabi tidak mengharamkan bodoni itu bukan hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Apa hukum? Tahap. Ini yang paling angel ning bab fiqhud dakwah, mana disebut fiqhud dakwah. Ada hukum itu tidak sebenarnya, tapi itu tahapan. Misalnya aku ketemu cah Jakarta, mondok ning nggonku misalnya, cah itu biasanya katokan cekak. Tak kon jilbaban langsung kangelan. Kira-kira tak kon, ya wis celananan nduk, celananan. Mergo pikiranku lumayan ora katokan cekak. Terus ning atiku mesti jilbab menyusul kan ngono. Bukan darani celananan itu hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Saiki kowe nglatih cah cilik poso, langsung maghrib tak beduk. Beduk. Terus pun, wah ini ajaran sesat, poso setengah hari. Kayak seneng drengki mbek wong. Iku jenenge hukum tahapan, tidak hukum sebenarnya. Mulane kula sing penting asal sing ngomong wong alim saleh. Tak baleni nek wong alim soleh, soleh tok ora alim ora cukup, mergo ilmune ra akeh. Alim tok ora soleh yo fasik jenenge alim ora soleh yo kacau juga. Lah titenane piye yo? Lah alim tok ora. Nah alim ditan-titani dhewe biji-biji dhewe. Tapi Nabi itu figur yang luar biasa. Kadang-kadang Nabi itu ngendikan seperti itu. Ana wong memang ana wong salat tapi pamit ijek bodoh. Nek Nabi gak apa-apa sing penting salat. Setelah orang itu mirip, sahabat protes. Berarti engkau membolehkan bodoh nih? Jawab Nabi, orang ngalah bodoh nih. Sayan haru mayakulu aja apal hadise. Mayakulu fi sholati. Engkau ambil kulino sholat, isin dewi be pengiran. Engkau rak jijik dewi be dosa-dosa sing di. Itu jenis hukum tahapan. Apa hukum? Tahapan. Ini masyhur cerita tentang Lirboyo. Ada seorang Gus nomor akal, senangane pacaran. Kiai ini kaku hati mendingin. Ini kisah nyata. Wong iku ya keluargane sing nakal. Dong, kowe pacaran lah, anggere iso maca Sahih Muslim. Apa to? Piye ku? Kowe iso maca hadis kok malah pacaran. Ya tenan. Berhubung disenengi wae. Sing cerita aku ibuse. Tak rewangi sinau Gus nganti walim. Jebule barang wong alim Al-Qur'an iku haram ra sida. Lha iku hukum tahapan jenenge ora kok hukum sebenarnya. Paham ya? Bocah ngono kok ora roh, ngono geger sik. Mulane ngaji ben roh dununge hukum. Hukum fikih apa hukum tahapan? Nak hukum fikih ya permanen, nak hukum tahapan ini tadrij fi sunnah, tahapan mendidik sunnah. Tentu ada apa? Tahapannya. Tapi tahapan ini tidak menjadi hukum fikih, jenenge fiqhud dakwah. Bukan fiqhul ahkam tapi apa? Fiqhud dakwah. Ya tapi mau ngaji ini wis jarang. Wong wis sanane emosi gak gelem ngaji. Makanya saya tadi bilang, asal dia orang alim dan soleh. Makanya saya bisa menerima misalnya Sayyid Umar Hafid orang alim, kadang dakwah di Belanda, di mana? Ya ketemu orang macam-macam. Tapi beliau tidak selalu bilang mungkar. Karena itu tahapan, jadi beliau tidak perlu kesusu darani mungkar. Ini tahap pembinaan.
Bina wong Belanda cek katokan cekak kausan porotong wedok-wedok terus kon Islam. Ayo jilbaban, ayo cadaran, yo melayu. Ya mesti ada urutannya, tauhid dulu, setelah tauhid ini, setelah. Nah itu menjadi figur dakwah, bukan menjadi figur paham ya, mulane ngaji ben roh duduk perkara. Lah Rasulullah itu sering melakukan itu. Paham ya, jadi sahut. Makanya kalau ada orang ngomong tentang perempuan itu boleh memperlihatkan sesuatu yang menjadi kesehariannya. Itu tentu tafsirnya itu macam-macam. Orang boleh berekspresi macam-macam, tapi tentu kita cari yang selamat. Kayak adat-adat kita sudah selamat ya sudahlah, pokoknya jilbaban, sing ketok wajah tok ben bojone ra kliru. Ya sudah itu sudah lumayan. Tapi apakah cadaran boleh? Ya boleh. Tapi kendaraan wajib ya nanti dulu. Madzhab Abu Hanifah tidak mengatakan wajib. Abu Hanifah ya wong alim Allah. Ya biasa wae. Karena aku takoki. Lah apa blodor iku oleh ya ora oleh. Tapi kowe iso ngatur wong sak Indonesia. Kowe muni haram utawa sapa wong mendo kabeh. Wong ora melok nglakoni. Malane cara kula kita dilatih dengan fiqh dakwah. Sebaiknya sing lagi blodor diajarkan ke yang tidak blodor. Wis ngono tok. Isane opo? Wama apa dawe kanjeng dawe pangeran lasta alaihim bimusaitir. Nabi sendiri tidak bisa menguasai orang karena diusahakan sesuatu dilakukan dengan kesadaran. Mana ana ayat wala yudina zinatahunna illa ma dzahara minha. Itu koma dzahara wis pokoke cara kula sanut guru, anut wong alim-alim serausan. Cuma kalau ada fikih kontroversi itu sampean harus ikut saya. Apakah itu fiqhul ahkam? Apakah itu fiqhul dakwah? Kalau fiqhul ahkam ya final. Kalau fiqhul dakwah itu tahapan, napa? Tahapan. Ya mau misalnya kita ponaan ke Jakarta, cekatokan cekak rajin bapak. Mungkin tahapan kamu pertama kan yang mendesak pencelananan pan. Kan enggak mungkin tahapan pertama langsung jilbaban. Tapi ketika kowe darah nduk yang penting celananan, itu bukan berarti celana itu sudah sempurna. Paham ya? Karena ini masih tahap. Paham ya? Lah ngono jenenge fiqhud dakwah. Jadi makanya masyhur itu kayak Nabi tadi. Ya Rasulullah saya mau Islam, saya mau sholat gini-gini. Tapi saya punya hak bodoni karena mergawe saya itu maklaran agak bodoni ra urip. Dari Nabi. Ya, Cung. Terus ketika orang itu miring, Ibnu Abbas ngoal, masa ya Rasulullah engkau boleh nodikne bodoni. Aku ra muni oleh. Lah kok jenengan mendel mawon. Sayanhahu ma yaqul. Engko nek wis sering salat, sering lapatno kalimah thayyibah, engko risi dhewe akhire ora bodoni